Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky David Sofa. Saya mahasiswa semester 1 Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini saya akan membacakan sebuah teks esai yang sudah saya susun tentang menggunakan bahasa Indonesia yang baku, menjunjung tinggi bahasa bangsa Indonesia. Langsung saja. Pada zaman globalisasi, yaitu zaman sekarang, zamannya teknologi yang canggih, yang sangat mempengaruhi pemuda Indonesia. Pada zaman inilah pemuda Indonesia berlomba untuk menampilkan diri mereka kepada teman-teman, bahkan dunia, bahwa diri mereka gaul. Maka dari itu, timbul kelakuan yang tidak teratur, gaya berpakaian yang ugal-ugalan, dan termasuk bahasa juga sudah sangat berubah, tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa yang dulu pernah baik adanya sekarang sudah jauh menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Bahkan yang sangat memprihatinkan lagi, timbul kata-kata yang membuat pemuda kita malu berbahasa yang benar dengan ungkapan, kalau tidak berbahasa gaul, kita akan dikatakan kampungan. Inilah yang sekarang mempengaruhi pemuda kita zaman sekarang. Padahal penggunaan bahasa Indonesia yang benar akan memperlihatkan kepada dunia bahwa kita menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Bagaimana kita dikatakan mengabdi kepada bangsa Indonesia dan selalu mengikrarkan Sumpah Pemuda, tetapi masih menggunakan bahasa yang tidak benar? Dalam karangan ini, saya akan sedikit membahas kesalahan yang sering terdapat saat kita berbicara dengan teman, guru, maupun dosen. Bahkan sering ditemukan pada saat-saat kegiatan formal, contohnya seperti pertemuan, rapat, pidato, dan lain-lain. Inilah yang seharusnya kita perbaiki dalam tata bahasa Indonesia, karena jika ini terus berlanjut, semakin lama bahasa Indonesia yang benar akan terus tenggelam dan hilang. Dan semakin banyak bahasa Indonesia yang tidak benar akan muncul menggantikan bahasa yang sudah ada di KBBI. Penggunaan bahasa tidak baku atau bahasa gaul sering kita temui di lingkungan kita. Pengungkapan bahasa Indonesia yang sangat menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Hal ini sudah sangat susah untuk mengembalikannya ke bentuk yang sebenarnya, karena sudah mendarah daging bagi diri seseorang. Tapi jika ada usaha untuk mau berubah ke bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita pasti bisa. Yang penting kita harus usaha dan sering latihan untuk berbicara yang formal saat berbicara dengan orang lain. Bahasa yang tidak baku dalam pembicaraan, kita banyak sekali menemukan bahasa-bahasa yang sudah salah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya bikin, bakalan, ngapain, lantas, dikasih, gitu, gini, ngobrol, biarin, enggak, ngurusin, memangnya gua, dan lain-lain. Ini kata-kata yang sering diucapkan sehari-hari saat kita berbicara dengan teman-teman ataupun orang lain. Kata-kata tersebut tidak sah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karena tidak termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut. Karena seseorang pemuda ingin terlihat pintar dan gaul, bahasa asing di antara kalimat-kalimat yang diucapkannya dalam sehari-hari bukan kalimat tidak bagus saja yang sering kita ucapkan. Ternyata bahasa asing juga sudah sering kita dengar, contohnya sorry, and, or, thank you, okay, dan lain-lain. Ini juga sangat mempengaruhi gaya bahasa pemuda untuk berbahasa yang baik. Mungkin pendapat untuk memakai bahasa asing terkadang ada benarnya untuk melatih berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, mengapa harus digabungkan dengan bahasa asing? Kan jadinya penggunaan bahasa Indonesia kita tidak indah lagi, kecuali pada saat guru atau dosen mengajar, karena untuk memperjelas apa yang belum siswa atau mahasiswa paham. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia kita sangatlah banyak.
Banyak faktor yang sangat kuat untuk mempengaruhi bahasa Indonesia kita saat kita menggunakannya dengan baik. Di saat kita berbicara dengan sesama kita, bisa terpengaruh karena yang pertama, lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat kuat pengaruhnya karena kita berada di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, faktor teman. Faktor teman, terkadang secara tidak sengaja kita sering mengucapkan kata-kata tidak baku dengan teman-teman kita karena ingin dikatakan gaul. Yang ketiga, pengaruh bahasa daerah. Pengaruh ini sering kita dengar sedikit banyaknya. Jika seseorang tidak sering menggunakan bahasa Indonesia, ia akan janggal saat berbicara. Dia bisa tidak sengaja mengeluarkan bahasa daerahnya saat berbicara dengan orang lain, yang jadinya orang lain sulit untuk memahami. Penggunaan kalimat tidak baku dalam berbicara juga mempengaruhi saat kita berbicara dalam situasi formal. Ada kalimat-kalimat yang sering kita dengar saat kita mendengarnya terasa janggal. Ini yang masih mempengaruhi keadaan bahasa kita saat ini. Contoh-contoh kalimat tidak baku ialah: ia pukul anjing itu sampai mati. Saya kirim surat untuk ibu. Pemerintah tolak impor barang ilegal, dan lain-lain. Setelah melihat masalah-masalah tersebut, seharusnya kita sudah menyadari ternyata banyak kesalahan kita saat berbicara dengan orang lain. Maka dari itu, kita bisa menilai masalah tersebut untuk memperbaiki ucapan kita saat berbicara dengan orang lain. Karena ketika ucapan kita sudah sah menurut KBBI, banyak keuntungan yang kita temui. Kita bisa lancar untuk berbicara dengan saat berada di depan orang lain. Kita tidak sungkan lagi untuk mengikuti acara-acara formal. Kita bisa menilai orang yang berbahasa Indonesia yang benar bahwa ia menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Setiap tahun pada tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang berbunyi: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari ikrar yang ketiga, kita melihat ialah Sumpah Pemuda menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tapi jika melihat zaman sekarang, Sumpah Pemuda hanya diikrarkan saja, tidak menjadi pengabdian bagi pemuda kita. Bahkan hanya sedikit yang masih menyadari hal ini. Kalau seperti ini, bagaimana pemuda kita sekarang bisa diharapkan untuk memelihara sesuatu kebanggaan yang pernah pemuda kita perjuangkan sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia dulu? Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf jika kata-kata saya terlalu berbelit-belit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.